Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Sriwijaya. Hari ini bertemu kembali bersama saya Suwarna Rahmat Putra dan dalam 1 jam ke depan akan membahas terkait beberapa hal tentunya yang menarik, unik dan juga informatif. Dan hari ini kita akan membahas terkait temanya adalah Perang Maritim Terbesar Abad ke-17. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi pembelajaran kita. Mungkin yang lagi sekolah online ataupun kuliah online bisa belajar nih hari ini terkait sejarah dasar dari mungkin juga nanti akan kita bahas tentang Kerajaan Sriwijaya dan juga kilas balik fenomena terbesar ataupun kasus terbesarnya adalah nanti di Perang Benteng. Nah, mungkin banyak masyarakat Kota Palembang sekalipun yang belum lazim ataupun tidak familiar mendengar dengan Perang Benteng ataupun kisah dari Perang Benteng. Maka nanti kita akan membahas bersama narasumber kita ada Bapak H.G. Sutan Adil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, ini pucat bedak atau lagi nggak enak badan? Nggak tahu ternyata ada sedikit itu. Tadi kayaknya ditacap dikit lah. Iya dikit-dikit katanya Pak, biar nggak pucat katanya ya sudah. Pak Sutan, ini ya. H.G. Sutan Adil. H.G.-nya apa ini Pak Sutan? H.G. itu ya Hari Guru? enggak, enggak apa-apa. Itu karena memang kita sudah pernah melalui itu. Saya Haji Pak. Haji Gustavianus Sutan Adil. Oke, jadi gelar berikut dengan disambungkan dengan namanya. Dengan Haji nama Gustavianus betul, Sutan Adil. Tapi betul. panggilnya Sultan Pak Sutan. aja. Oke, Ya. Pak Sutan. Adil juga bisa. Oke. Jadi apa nih Pak Sutan? Pak Adil, Pak Sultan boleh, Pak Adil Sutan boleh. ya. Oke. Pak Sutan, hari ini kita membahas temanya tentang Perang Maritim Terbesar Abad ke-17. Nah, ini menarik sekali karena memang fenomenanya kalau kita melihat sekarang sejarah itu menjadi hal yang tidak familiar lagi untuk kita semua. Mau di dalam dunia pendidikan ataupun di masyarakat yang umumnya. Karena saya pribadi Pak Sutan ada kesulitan dalam mengingat nama dan juga angka-angka. Jadi padahal sejarah itu bercirinya kalau nggak nama tokoh, tanggal kejadiannya. Betul. Nah, jadi hari ini mungkin untuk menariknya juga kita akan bahas terkait kisahnya juga tadi dibahas adalah Perang Benteng. Nah, tapi sebelumnya Pak Sutan kita sapa dulu ada teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini. Udah kuning-kuning. Nah, ini dari mana ini? Unsri, Universitas Sriwijaya lengkap-lengkap dong, kayak nggak niat banget jawabnya. Dari mana ini semuanya? Universitas Sriwijaya. Wah, dari jurusan mana? Komunikasi. Oke, boleh sebutin namanya satu-satu? Nggak usah, lama. Oke, nah ini ada adik-adik mahasiswa dari ilmu komunikasi ya. Nah mungkin ini kan karena linear juga Fakultas Sosial dan Politik. Kalian wajib juga nih belajar sejarah karena nanti mungkin bisa jadi bahan juga ketika nanti kalian jadi seorang speaker dengan tema yang serupa gitu. Betul. Pak Sutan ya. Oke, Pak Sutan langsung saja kalau kita langsung masuk ke tema kita hari ini Perang Maritim Terbesar ke abad ke-17. Tadi kita fokusnya adalah di Perang Benteng. Betul. Perang Benteng. Ini kenapa bisa ada dalam skala historinya ada Perang Benteng ini dari abad ke-17 sampai ke-19? Ya. Itu gimana Pak Sutan? Jadi begini, Perang Benteng kenapa kita sebut ya sebagai Perang Benteng itu adalah perang yang mengandalkan benteng-benteng pertahanan daripada sultan kita dulu di Kesultanan Palembang Darussalam menghadapi serangan daripada kolonialis. Nah, makanya kita sebut itu adalah Perang Benteng. Perang Benteng itu tersendiri itu berlangsung kalau menurut penelitian saya itu ada 5 kali. 5 kali Perang Benteng. Perang Benteng, perang besar ya. Perang yang bisa dibilang tadi perang maritim ya, memang betul karena apa? Itu terjadinya di air, di sungai gitu loh. Di laut juga karena memang melalui Sungsang ya, ke Selat Bangka gitu. Jadi itulah kenapa kita sebutin Perang Benteng. Karena memang itu mengandalkan benteng-benteng yang ada di sepanjang Sungai Musi dari Sungsang sampai ke Muara Rawas di daerah Musi Banyuasin. Dan sampai sekarang masih bisa kita temukan ke sisa-sisa bentengnya Pak Sutan? Itu yang kita yang kita sayangkan sebagian besar sudah tidak ada jejak malahan ya. Itulah yang perlu kita gali lagi. Hanya sekarang yang ada itu mungkin adik-adik mahasiswa sudah paham semua ya benteng Kuta Besar ya BKB. Itulah terakhir sisa benteng yang terlihat bentuknya.
Yang lainnya 12 benteng lagi itu tidak terlihat bentuk. Lokasinya pun ada beberapa yang sekarang yang sudah kita pahamin. Nah itu, jadi dari 13 benteng yang saya teliti itu ternyata yang ada hanya sekarang benteng Kuto Besak tadi. Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak. Nah benteng Kuto Besak itulah karena masih ada itu karena itu dipakai sama Belanda pada saat itu. Benteng itu sebagai benteng pertahanannya daripada Belanda gitu. Setelah menyingkirkanlah dalam tanda kutip Sultan Mahmud Badarudin ke Ternate. Oke. Betul. Gitu Jadi kalau kita lihat sekarang untuk mendeteksi ataupun melacak dari sisa-sisa bentengnya agak susah pasutannya berarti. Karena yang tersisa karena mungkin dari 13 itu tidak semuanya sebesar dari benteng Kuto Besak juga. Betul, betul. Jadi rata-rata benteng-benteng yang lain itu terbuat dari kayu. Dari kayu besar ya, 40 cm mungkin ya diameternya. Itu kan dulu banyak ya. Betul. Kalau dulu kita namanya kayu unglen ya, kayu besi mungkin ada yang tahu ya. Nah itu kayu-kayu itu biasanya untuk sebagai benteng yang di depan. Nah jadi rata-rata benteng itu terbuat dari kayu. Makanya mungkin kenapa sampai sekarang tidak kedetek lagi, tidak ada bekas kayak namanya kayu kan udah berapa abad gitu kan habis gitu. Nah inilah mungkin kita harapkan mungkin nanti ada penelitian lanjutan. Kita akan mendetek di mana aja yang 13 itu lagi, apa yang 12 itu lagi gitu loh. Tapi berdasarkan data dari sumber dari Belanda ya, pada saat dulu masih namanya VOC ya, perusahaan dagang Belanda, itu komandan perang namanya Van der Vallen, sebelum dia menyerang Palembang pada saat itu, dia sudah menggambar kondisi, mempetakan kondisi Palembang pada saat itu sebelum mereka serang itu. Betul. Nah jadi alhamdulillah dari gambar itulah masih ada sekarang. Nah jadi dari sumber gambar itu yang kita bisa ceritakan sekarang gitu loh. Kalau kita mengharapkan literasi dari kita nggak ada lagi. Habis kan pada saat Belanda nyerang pun benteng Kuto Besak itu kan dihabisin semua barang-barang, buku-buku. Sultan tuh hobi baca tapi buku-bukunya diambil semua dibawa ke Batavia pada saat itu. Sayang kan. Tapi kita alhamdulillah masih ada jalur lain gitu ternyata. Dari peta yang dibuat Van der Vallen itu sendiri, kita udah bisa membacakan, oh iya di sini ada benteng, di sini ada benteng. Nah perlu kita ketahui di Pulau Kemarau ya, Pulau Kemarau itu dulunya tuh ada 3 benteng. 3 benteng pertahanan daripada Kesultanan Mahmud Badarudin. Nah 3 benteng ini yang paling depan ke arah hilir itu namanya benteng Manguntama. Jadi si Van der Vallen ini komandan perang VOC ini dia udah detail namanya pun tahu dia nama-nama benteng itu gitu loh. Padahal awalnya pemetaan ini ditujukan untuk memetakan kekuatan dari masyarakat Kota Palembang. Betul, malah sekarang kita jadikan sebagai jejak historis dari sejarahnya. Iya, gitu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada itu kita tidak akan tahu itu berapa besarnya armada atau kekuatan Sultan Mahmud Badarudin gitu ya. Dan berapa besar Belanda ngirim armadanya itu puluhan kapal perang dia kirim. Kapal perang besar-besar loh, bukannya kayak perahu-perahu getek-getek gitu. Itu benar kapal perang meriam itu, Pak. Nah, jadi kita kembali kalau kita bicara Pulau Kemarau tadi, di Pulau Kemarau itu sendiri ada 3 benteng besar. Tadi yang Manguntama yang paling depannya yang agak ke hilir ya. Nah, di belakang Manguntama ada namanya Bamagangan namanya. Benteng Bamagangan untuk apa? Itulah benteng yang berhubungan dengan keseberangnya. Di seberangnya kan Bagus Kuning ya namanya. Nah, di daerah Bagus Kuning itu yang di dekat Pelaju itu ada benteng juga. Namanya Benteng Martopuro. Nah, antara Benteng Bamagan dengan Benteng Martopuro itu mereka membuat semacam pagar. Nah, pagar-pagar itu sepanjang Sungai Musi itu loh, seberang sampai ke seberang itu ada pagar. Itu tuh dari curucuk itu dia, dari kayu-kayu. Nah, dari situlah untuk
mencegah ya kapal-kapal masuk sebagai garda ya. terdepannya Betul, lah garda karena terdepan. bersampingan langsung dengan kedatangan armada kapal Belanda. Betul. Dan mungkin yang paling familiar sekarang tinggal Benteng Kuto Besarnya yang masih bisa kita saksikan sebagai bentuk hidup. Mungkin teman-teman mahasiswa sekarang masih sering datang ke Benteng Kuto Besar, tapi bukan sebagai wisata budaya ataupun untuk belajar sejarah, untuk beli telok gulung ya biasa ke situ kan. Biasa kalau udah pacaran ke sana teman-teman mahasiswa nih biasa karena murah di situ ya katanya. Nah, kalau begitu kalau dari sisi historisnya ataupun dari kisaran waktunya kita sudah dapat nih Pak Sultan, dalam artian perang benteng terjadi antara abad 17 sampai ke 19 dengan rentang waktunya perkejadiannya berbeda-beda. Lalu landasannya gitu loh, terjadinya perang benteng ini hampir samakah ataupun serupakah dengan kejadian-kejadian perang di seluruh Indonesia, bahwa memang pihak Belanda dalam hal ini POC datang untuk mengambil rempah-rempah kita, terkhusus kalau daerah kita kan lada pasutannya. Masih samakah tujuannya? Sama, hampir sama. Belanda masuk ke Nusantara ini kan karena rempah-rempah. Terutama kalau kita bicara Palembang, Palembang adalah salah satu pusat penghasil rempah-rempah pada saat itu. Dan yang paling menguntungkan adalah posisi strategisnya juga. Strategis, lada ya. Karena apa? Palembang kenapa kita bilang sebagai bandar juga? Karena apa? Dari huluan itu kan banyak sungai-sungai kecil. Palembang dulu juga disebut Batanghari 9. Betul. Kenapa disebut Batanghari 9? Karena tadi kan dia punya sungai-sungai kecil kan, mulai dari Sungai Rupi, Sungai Kelingi, Sungai Ogan, banyak itu. Semuanya bermuara ke Palembang. Betul. Malah sempat disebut Venesianya Indonesia. Nah, Venesia dari timur ya. Nah, itu kan. Jadi semuanya jadi berpusat di Palembang. Akhirnya jadi bandar lah besar di Palembang. Nah, dulu yang paling ramai rempah-rempah adalah lada kan. Nah, itulah kenapa kolonialis itu memang berniat betul untuk apa? Menguasai wilayah ini. Sebenarnya mereka bukan menguasai wilayah awalnya. Target mereka dagang. Mereka tuh berdagang, yang jelas dengan berdagang mereka minta hak monopoli. Jadi semua lada harus dijual sama dia. Gitu loh. Karena tengkulaknya harus dari mereka semua. Betul. Karena apa? Permintaan di Eropa pada saat itu sangat untuk tinggi. Lada sangat tinggi dan harganya pun bisa tinggi. Bisa 400%. Keuntungan si VOC itu pada saat itu kan. Nah, itulah kenapa mereka niat betul untuk menguasai wilayah dagang itu gitu loh. Makanya sekarang kalau di Palembang dalam bahasa pasarnya Pak Sultan sering kita temui, kau ini POC ini kan. karena sifat dagangnya mungkin agak mirip dengan penerapan maksa POC. Gitu kan, maksa. Monopolinya terlalu kejam untuk sistem pasar yang dibawa ke sini, sedangkan kita pada zaman itu kan masih mengandalkan sistem barter, sistem yang masih menguntungkan kedua belah pihak. Betul sekali. Makanya kenapa ya akhirnya mereka itu memaksa gitu, sedangkan kita dulu sudah ada penguasa wilayah kita itu masa VOC itu adalah Kerajaan Palembang. Itu namanya Kerajaan Palembang. Pada saat itu kita kalau bicara perang benteng itu adalah perang benteng yang pertama kan? Yang perang benteng pertama. Iya, perang benteng pertama itu pada saat rajanya itu Pangeran Sidoing Rajeng. Oke, nah ini masih menjadi pertanyaan juga dan masih menjadi perdebatan juga terkait kepenguasaan yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Ada yang menyebutnya Kerajaan Sriwijaya, ada Kesultanan Palembang yang disebutkan sama Pak Sultan barusan. Tapi nanti akan kita bahas, jangan kemana-mana. Untuk itu pemirsa di rumah tetap di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya. Masih membahas tema kita hari ini tentang perang maritim terbesar abad ke-17. Mungkin agak linear sedikit karena bahasan kita hari ini tentang sejarah Indonesia, terkait perang maritim juga pasutannya, dan juga terkait kemerdekaan dan juga perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dulu. Kita juga mau mengucapkan selamat ataupun dirgahayu untuk TNI yang ke-77. Semoga senantiasa semangat dan kuat dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pak Sultan mau mengucapkan doa juga untuk TNI? Ya, saya mengucapkan dengan pribadi ya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk HUT TNI yang ke-77, tepatnya berdiri pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk TNI. Ya, dan jaya selalu. Jaya selalu. Nah, Pak Sultan masih membahas tema kita hari ini terkait perang maritim terbesar abad ke-17. Tadi kita sudah bahas perang benteng. Namun sebelum jeda pariwara, tadi Pak Sultan agak mention sedikit bahwa perang benteng ini terjadi pada masa Palembang masih dipimpin oleh Kerajaan Palembang. Nah, ini gimana nih Pak Sultan? Maksudnya ada masa-masa pergantian kekuasaankah? Kenapa pada saat Kerajaan Palembang, bukan Kesultanan Palembang, Pak Sultan? Baik, perlu kita pahamin ya, pada saat itu Palembang itu punya 3 kekuasaan besar yang pernah berkuasa di Palembang ini. Yang pertama itu adalah yang mungkin umum sudah paham dengan Kerajaan Sriwijaya. Kalau saya, menurut penelitian saya, dalam buku saya juga ya, itu namanya Kedatuan bukan kerajaan. Kedatuan. Jadi Kedatuan Sriwijaya namanya ya. Nah itu abad-abad ke-7 sampai abad ke-11. Nah setelah itu agak kosong sedikit ya beberapa abad, timbullah pada abad ke-15 itu ada namanya Kerajaan Palembang yang tadi terjadinya VOC tadi nyerang. Nah itu Kerajaan Palembang itu cukup lama dia berkuasa, hampir 1 abad. Lama ya, cukup lama ya. Hampir 1 abad itu Kerajaan Palembang itu berdiri. Nah setelah Kerajaan Palembang barulah kita mengenal Kesultanan Palembang Darussalam. Sekitar ya 1 abad setengah juga gitu loh. Jadi harus paham juga ya kita bahwasanya penguasa itu ada 3 penguasa besar. Pertama adalah Kedatuan Sriwijaya, kedua Kerajaan Palembang, ketiga itu baru Kesultanan Palembang Darussalam. Sampai terakhir rajanya Sultan ke-10 namanya Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom. Itu terakhir tuh Kesultanan Palembang, bukannya Mahmud Badarudin ya. Kita harus pahami. Jadi ada 10 sultan dan ada 11 raja Kerajaan Palembang. Jadi totalnya ada 21 penguasa ya, raja lah ya. Kita dengan periode masa kekuasaan yang berbeda-beda tentunya. Ya, kekuasaan yang berbeda-beda. Oke, nah mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Hana. Saya dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya mau bertanya mengenai topik yang udah tadi dibahas juga di awal. Lebih ke sebenarnya kenapa sih perang benteng ini disebut perang benteng gitu? Apakah ada sangkut pautannya dengan benteng kah atau apa? Itu aja, terima kasih.
Oke, terima kasih Hana. Nah, Pak Sultan, ada pertanyaan dari Hana. Kenapa namanya Perang Benteng? Mungkin banyak jadi pertanyaan juga bagi masyarakat Kota Palembang dan juga penonton ataupun pemirsa yang ada di rumah. Apakah ada sangkut pautnya dengan 13 benteng yang kita ceritakan di awal tadi? Betul. Jadi terima kasih Mbak Hana ya atas pertanyaan, cukup menarik nih pertanyaannya ya, sampai menanya kenapa di perang benteng ya. Begini, kenapa kita sebut perang benteng? Karena pada saat itu adalah perang yang mengandalkan benteng-benteng bagi kesultanan pada saat itu dalam menghadapi kolonialis. Nah, tadi kan udah disebutin ada 13 benteng di sepanjang sungai. Nah, itulah kenapa akhirnya kita sebutin sebagai perang benteng. Adalah perang yang mengandalkan benteng-benteng pertahanan. Jadi bukan satu benteng ya. Tadi kita udah sebut ada 13 benteng. Itulah kita sebut kenapa jadi perang benteng itu gitu. Mungkin karena memang mungkin pada saat itu pertahanan utama kita adalah dari benteng, Pak Sultan. Kalau mungkin daripada saat itu kita pertahanannya menggunakan yang berbeda, mungkin dikenalnya juga dengan nama yang berbeda. Juga. Oke, udah jelas Hana ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada lagi yang mau nanya dari teman-teman mahasiswa? Ada lagi? Oke, boleh nanti disiapkan lagi pertanyaannya. Baik. Pak Sultan, tadi udah dibahas juga terkait Perang Benteng dan juga ada 3 periode masa kekuasaan yang ada di Kota Palembang. Ya. Nah, ini yang menariknya Pak Sultan, rupanya yang dibahas sebelumnya itu sudah tertuang di sini. Nah, ini ada buku juga tulisan langsung dari Pak Sultan ya. Ya. Ada 2 buku. Ada yang pertama adalah Kedatuan Sriwijaya, bukan Kerajaan Sriwijaya. Wah, ini bukannya ditulis dengan huruf yang dimerahkan gitu kan, supaya menjadi notes untuk kita semua gitu. Kenapa jadi perbedaan besar banget ini, Pak Sultan? Baik, ya, buku ini adalah buku pertama saya ya. Disitulah sebetulnya bukan membahas kedatuan aja, sebetulnya ada beberapa saya sisipkan di sana artikel-artikel mengenai sejarah yang sebelumnya saya pernah sebutkan gitu kan. Kenapa kalau kita berhubungkan dengan pertanyaan tadi, kenapa kok disebut kedatuan dan bukan kerajaan ya? Nah, itulah menurut hasil penelitian kita dan tim kita dari Trueback History, saya punya komunitas saya namanya Trueback History, berpusat di Jakarta gitu kan. Nah, itu pada saat itu kenapa kita bilang kedatuan, berarti asal kata dari datu. Datu itu pada saat itu kalau di Melayu itu adalah seorang tokoh pimpinan masyarakat pada saat itu. Jadi, nah itu pada saat itu di Sumatera itu banyak datu-datu itu banyak yang berkuasa, bukan hanya satu aja gitu kan. Nah, akhirnya di buku sudah saya jelasin ada asal katanya bagaimana dan di mana aja tempat-tempat kedatuan itu asalnya dari mana. Di buku saya jelasin adalah dari, kalau menurut hasil penelitian kita itu yang paling besar ada dari Sumatera Tengah, yaitu di daerah Kampar, Riau gitu ya. Nah, pada saat itulah kalau kita pernah dengar sekarang kan kalau kita bicara kerajaan Kedatuan Sriwijaya, yang paling ada di benak kita adalah pemimpinnya pada saat itu siapa? Betul. Adalah Dapun Tahyang. Nah, si Dapun Tahyang inilah yang melakukan perjalanan suci namanya Marlapas, perjalanan suci dari daerah Kampar sampai dia ke Palembang, dan itu sudah ada terbukti di di prasasti ya di Palembang ini. Itu kenapa kita sebutin jadikan kedatuan. Ya. Kedatuan. Seberapa salah seseorang ketika menyebutkan Sriwijaya sebagai kerajaan? Sebetulnya tidak salah juga. Tidak salah. Karena apa? Namun kenapa highlightnya tebal sekali gitu? Gini, itu saya hanya mau memberitahu kalau itu sebetulnya kalau untuk di kita dulunya kedatuan. Kerajaan itu kan masa sekarang ya, masa-masa kolonialis ya. Mereka lah yang mempopulerkan kata-kata kedatuan. Apalagi peneliti atau penemu daripada kerajaan Sriwijaya yang kita pahami sekarang itu adalah Josudes namanya, atau sejarawan dari Perancis. Dia domisilinya pada saat itu ada di Kamboja. Nah, kenapa dia pakai kata kerajaan? Karena pada saat itu ditemukanlah
prasasti Bukit Kapur. Nah, itu oleh Profesor Kern. Profesor Kern itu orang Belanda. Nah, dia yang menemukan prasasti, tapi dibaca sama si Sudes tadi, George Sudes tadi, oh itu katanya itu membuktikan adanya kerajaan Sriwijaya. Nah, makanya dia bilang kerajaan itu gitu loh. Menurut pemahaman dia kan pada saat itu gitu kan, akhirnya ya populer lah sekarang dinamakan kerajaan Sriwijaya gitu loh. Tapi kan lama-kelamaan kita-kita yang ada di Sumatera, di Indonesia saat ini, peneliti yang lain juga akhirnya meneliti ulang kan. Gitu. Akhirnya ya kalau bagi kita-kita di Culbek itu namanya kedatuan. Karena kalau untuk melihat dari sisi sistem kerajaan dan juga fungsi sosialnya, kedatuan lebih tepat gitu. Lebih tepat untuk di Sumatera. Oke, benar. Dan juga di sini tertulis juga upaya dalam meluruskan sejarah leluhur yang terbengkokkan. Memang apa saja Pak Sultan yang masih menjadi PR bagi kita untuk diluruskan sejarahnya? Banyak sekali. Salah satunya kenyataannya kan kerajaan Sriwijaya sampai sekarang belum tahu kita. Lokasinya di mana? Itu masih menjadi perdebatan sengit kan. Oke, kalau prasasti udah banyak ya yang menunjukkan di Palembang sebagai sebagai pusatnya kerajaan Sriwijaya kan. Tapi kan kita nggak tahu kedatuannya di mana. Wilayahnya apa aja. Nah, itu yang masih harus menjadi PR nih adik-adik mahasiswa ini ya, untuk meneliti ulang tuh kita kedatuan Sriwijaya ini dan sejarah yang lain juga, karena sebelum Sriwijaya kemungkinan itu ada lagi kerajaan di Sumatera ini. Nah, itu yang harus kita sama-sama kita teliti ulang untuk adik-adik mahasiswa ya. Saya challenge gitu. Tuh dapat tantangan langsung dari Pak Sultan. Tugasnya milenial sekarang nih, karena masih mahasiswa angkatan 2020 ini. Baru ya. Masih lumayan baru keluar bungkus lah gitu. Jadi masih semangatnya belajar. Jadi bisa juga menjadi PR kita sama-sama untuk meluruskan ataupun untuk mencerdaskan kembali kita akan sejarah yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Nah, Pak Sultan, ini kan ada 2 buku. Nanti kita akan bahas juga yang satunya terkait Perang Benteng. Kita akan bahas lagi terkait Perang Maritim yang menjadi salah satu yang terbesar juga dalam periode abad ke-17 dan juga 19. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dengan tema kita hari ini adalah Perang Maritim Terbesar Abad ke-17. Dan juga nanti kita akan ada telepon interaktif, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau bergabung melalui telepon interaktif untuk membahas tema hari ini, boleh telepon di 0711 311 454.
Nah, terkait tema kita hari ini Pak Sutan, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas bahwa ada 2 buku dari Pak Sutan yang dikeluarkan. Satunya terkait kedatuan Sriwijaya yang masih menjadi polemik dan beberapa hal terkait beberapa sejarah terkait kerajaan Sriwijaya yang masih belum kita finalkan sampai hari ini gitu kan. Nah, yang kedua linear dengan tema kita hari ini tentang Perang Benteng. Secara garis besar isinya apa ini Pak Sutan? Jadi begini, buku Perang Benteng ini itu bagi saya itu menjelaskan secara umum tentang kerajaan Palembang, tentang Kesultanan Palembang, raja-rajanya, ya sultan-sultannya, termasuk ke pemakamannya mereka. Itu ada 11 komplek pemakaman di Palembang ini. Ada yang tahu nggak? Salah satunya. Nggak tahu ya. Sabuk Kingking itu kan peninggalan itu. Sabuk Kingking di daerah Kebon Gede itu pemakaman daripada tadi Kesultanan Palembang Darussalam gitu loh. Nah di situ di buku saya jelasin secara rinci berapa lokasinya di mana aja, berapa jumlahnya, dan terakhir satu pemakaman yang mungkin kita lupakan adalah pemakaman Sultan Mahmud Badarudin. Itu dibahas juga di sini Pak Sultan. Ada, saya bahas di sini. Itu tempatnya adanya di Ternate. Karena saat itu kan Sultan Mahmud Badarudin diasingkan sama Belanda ke Ternate. Jadi beliau meninggal di sana beserta keluarganya pada saat itu memang dibawa ke Ternate. Oke. Jadi ada satu pemakaman kesultanan yang ada di Ternate. Jadi isinya kilas balik terkait perang maritim dari kilas historinya dari abad ke-17 sampai ke-19 semuanya lengkap di sini Pak Sultan. Oke, luar biasa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah kalau tertarik ini untuk 2 bukunya bisa dicari di mana Pak Sultan? Untuk sementara saya ada beberapa lokasi yang bisa dihubungin. Mungkin pertama itu di daerah Bait Al-Quran. Ada yang tahu nggak itu? Gandus, benar di Gandus ya. Kalau orang ngomong tuh mungkin Museum Al-Quran, ya Al-Quran besar. Raksasa. Di situ salah satu sudah ada. Terus kedua ada juga di pelataran Benteng Kuto Besa itu ada suka ada perahu-perahu ya yang jual makanan kalau sore-sore. Nah di situ bisa didapatkan juga. Karena kita baru ya launching buku ini baru sebulanan lebih lah ya. Jadi saya belum punya rekanan yang fix di kota Palembang. Karena kan saya domisili di Jakarta ya. Oh gitu. Saya aja roadshow aja saya mengenai buku ini gitu. Jadi publishernya belum ada official dari Pak Sultan ya. Betul. Mungkin ke depan mungkin beberapa tempat tadi mungkin di pemakaman Sabuk Kingking juga sudah bisa di pemakaman Sabuk Kingking dan beberapa tempat lagi mungkin ke depan. Oke, dan kedepannya mungkin kalaupun memang nilai historinya cukup kaya bisa kita gali dari sini. Semoga bisa masuk ke toko buku juga nanti Pak Sultan ya. Amin. Jadi kita doakan sama-sama semoga buku ini lebih mudah lagi kita dapatkan nantinya ke depannya. Semoga bisa jadi literatur juga, sumber referensi juga bagi mahasiswa kalau ada tugas kuliah gitu Pak Sultan ya. Betul. Dan juga untuk pembelajaran juga. Nah, ini masih ada nggak pertanyaan dari teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa? Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Yuda Triutama dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin bertanya Pak, kenapa benteng yang sekarang kita kenal diberi nama Benteng Kuto Besa? Terima kasih. Siapa namanya tadi, sorry? Yuda. Yuda sering ke Benteng Kuto Besa? Sering. Biasanya ngapain? Jajan. Jajan apa? Jajan kayak mie. Berapa itu? Gitu. Mie tek-tek. Cuman, kenapa dinamakan Benteng Kuto Besa? Menarik pertanyaan dari Yuda. Cuman kalau sekarang kan kita lihat itu menjadi wisata yang memang lumrah lah dikunjungi oleh masyarakat Kota Palembang karena memang pilihan wahananya pun murah, makanannya pun murah-murah juga. Cuman mungkin banyak yang tidak sadar Pak Sultan mengunjungi Benteng Kuto Besa sebagai bentuk wisata, cuman tidak paham Benteng Kuto Besa ini kenapa namanya begitu gitu loh. Menarik ini. Pertanyaan dari Yuda. Mas Yuda ya. Terima kasih ya Mas Yuda ya. Ini menarik ini. Mungkin kita kan agak bingung ya selama ini kan kenapa dibilang benteng ya, Benteng Kuto Besa ya. Nah perlu dipahamin ya sebetulnya
itu benteng Kuto Besa itu sebelumnya itu adalah keraton. Itu adalah keraton daripada Kesultanan Palembang Darussalam yang dibangun di masa Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau orang lebih kenal Sultan Mahmud Badarudin pertama. Nah itu pada saat itu dibangunlah benteng. Benteng itu bukan sekaligus tempat tinggal sultan. Jadi dulu namanya keraton. Jadi keraton Benteng Kuto Besa atau keraton Kuto Besa dulu. Keraton baru. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dibuat keraton baru? Berarti ada keraton lama. Nah, sebetulnya di sebelahnya Benteng Kuto Besa itu yang sekarang Museum Mahmud Badarudin, itu dulu keraton juga. Namanya keraton kecil atau keraton lama. Nah, kembali tadi pertanyaan kenapa disebut benteng gitu kan? Betul. Ah, itu pada saat dulu Belanda. Oke, Pak Sultan tahan sebentar, ada telepon masuk. Oh ya, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Bu Rada. Ya, silakan Bu Rada. Iya, begini Mas Epsi, bicara mengenai sejarah khususnya kita di Palembang, Sumatera Selatan. Saya kira banyak sekali para pelajar yang belum paham mengenai sejarah dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Ya. Apakah tidak memungkinkan kalau tentang sejarah-sejarah ini diberikan kepada para pelajar atau para mahasiswa di kampus-kampus dengan menghadirkan narasumber yang memang berkompeten untuk berbicara mengenai sejarah dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Karena kalau dalam bentuk fakta fisik agak susah ditemukan. Namun dari para sejarawan yang paham mengenai sejarah baik itu kerajaan yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ini, itu hanya dikuasai oleh para ilmuwannya sendiri gitu. Jadi kenapa tidak misalnya ya dimasukkan saja, memang dihadirkan pada saat jam mata pelajaran itu dengan orang-orang yang paham mengenai sejarah tersebut, baik itu di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Apakah itu pernah disosialisasikan, Pak? Bapak itu kan sebagai seorang peneliti yang pasti tahu betul, Pak, tentang pengetahuan anak-anak mengenai sejarah agar mereka tuh cinta dengan Palembang. Seperti apa dulunya perjuangan masyarakat di Sumatera Selatan itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Randa di Palembang atas pertanyaannya. Boleh Pak Sultan, ini keresahan orang tua mungkin Pak Sultan. Ya. Terkait memang posisi pada saat ini sejarah bukan menjadi hal yang begitu seksi untuk dibahas gitu kan. Sekarang kita berbicaranya selalu ke depan, perkembangan teknologi dan lain-lainnya. Kalau kita bahas sejarah, kita kemana sekarang gitu lah. Urusan kerajaan Sriwijaya ini nggak kelar-kelar. Ya. Nah, ini menjadi keresahan juga mungkin dari Bu Randa. Apakah nanti ada langkah berikutnya, langkah yang lebih sistematis dalam pembelajaran ataupun penjabaran sejarah ini kepada teman-teman mahasiswa ataupun di lingkungan akademis lainnya? Baik. Terima kasih Bu Randa atas teleponnya dan pertanyaannya. Nah, balik lagi mengenai ini adalah kebijakan gitu kan. Kebijakan itu sudah pasti berhubungan dengan pemerintah gitu. Dan kedua mengenai juga orang yang kompeten untuk bicara ini. Mungkin untuk itu yang lebih berhak kompeten adalah sejarawan gitu atau akademisi ya. Nah, kalau saya sebetulnya Mbak, saya bukannya akademisi, saya bukan sejarawan, saya hanya peneliti sejarah, pencinta sejarah, penyuka sejarah. Oke, Pak Sultan, sebentar ada telepon masuk satu lagi. Oh ya, belum sempat dijawab. Nanti kita bahas digabung aja ya. Ya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Titin di Kertapati. Ibu Siti di Kertapati, silakan Ibu. Iya, sejarah perang PKP ya, itu ya. Itu kan judulnya Perang Maritim Terbesar Abad ke-17. Itu maritim itu kan Pak berkaitan dengan laut Pak. Apakah pada saat perang itu pun di sekitar Sungai Musi terjadinya? Itu aja Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke.
Baik, terima kasih Bu Titin di Kertapati atas pertanyaannya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Nyambung Kita lanjutkan dulu. Pak Sultan silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita nyambung dulu, tadi belum selesai ya. Yang pertanyaan Bu Randa tadi. Mungkin nanti ke depan saya pun sebagai peneliti, inilah keresahan saya juga sebetulnya. Kan keresahan saya mengenai sejarah kita, khususnya sejarah lokal yang tidak terangkat selama ini. Selama ini kan kalau kita pelajaran sejarah, semuanya itu adalah dari pusat. Sudah standar dari pusat. Namanya standar nasional ya, standar pengajaran nasional. Untuk itulah saya sebagai peneliti juga meminta juga ya kepada pemangku pemerintah sekarang gitulah. Udah mulailah kita membicarakan sejarah lokal juga. Betul. Mungkin sampai level SMP, SMA itu kita perbanyak tentang sejarah lokal. Terutama kalau kita bicara Palembang, tentang Kesultanan Palembang, tentang kerajaan Palembang, itu harus diperbanyak karena banyak orang yang masih campur aduk ini. Betul. Mana Sriwijaya, mana kerajaan Palembang, mana Kesultanan Palembang. Jadi itu yang mungkin ke depan Ibu siapa tadi yang Ibu Randa ya. Sama-sama Bu, kita berharap pemangku kebijakan untuk bisa melakukan ini. Ya, lebih ramah akan sejarah lah Pak. Betul. Sultannya supaya bisa mengenalkan kembali. Mungkin budget Pak Sultan tinggi kali kalau diundang ke kampus. Tidak, saya free kalau ke kampus saya free Pak. Oke. Ini dipegang ya nih adik-adik mahasiswa kalau mau ada nanti seminar akan sejarah undang Pak Sultan katanya gratis katanya. Amin. Didatangkan dari Jakarta gitu Pak Sultannya. Ya. Nah, Pak Sultan mungkin juga perlu kita perbanyak juga ruang diskusi atau ruang dialog akan sejarah ya, karena kalau kita lihat perbedaannya di luar negeri sama di kita itu jauh sekali. Di situ masih ada perdebatan yang seksi gitu, tapi juga dengan kompetensi dan juga ada progresnya kalau bahas sejarah gitu. Kalau di kita tuh terlalu banyak debat politiknya mungkin Pak Sultannya, jadi kita agak itu mungkin proses ya. Proses kita berbangsa, berkehidupan barangkali ya. Cuman jangan politik mulu kali Pak. Sekali-sekali kita bahas tentang sejarah gitu. Iya. Lanjut dengan Ibu Titin tadi. Pertanyaan yang kedua dari Bu Titin tadi. Ibu Titin ya. Ini kan perang maritim kata Bu Titin. Betul. Terjadinya di laut atau di sungai pun juga. Betul. Jadi begini Bu, kalau kita bicara pada abad 17 kemarin berarti kan VOC ya. VOC dengan Kerajaan Palembang. Itu rajanya masih Pangeran Sidoeng Rajek ya. Nah, jadi pada saat itu memang perangnya itu di air. Di air itu bisa ada di sungai, ada juga di Selat Sunda, Selat Bangka ya. Di Sungsang itu ya, itu kan laut juga kan, berarti perang pada saat itu ada di laut juga, ada di sungai juga, tapi yang paling besar itu ya di sungai ya, di daerah Sungai di daerah Pulau Kemarau dan Pelaju sama di Bagus Kuning, itu puncaknya perang-perang besar pada saat itu. Akhirnya ya setelah itu selesai, VOC bisa masuk. Ya itu dia masuk ke keraton pertamanya Kerajaan Palembang pada saat itu namanya Keraton Kutogawang. Yaitu mereka punya alat yang lebih canggih, pada saat itu dihanguskan itu keraton itu habis, dibakar habis. Oke, mungkin dalam bayangan Bu Titin mengingat situasi sungai-sungai kecil yang ada di Kota Palembang pada saat ini gitu Pak Sultannya. Padahal kalau dulunya itu difungsikan dengan sangat baik untuk jalur transportasi gitu. Kapal-kapal besar malah kapal-kapal besar laut gitu, Pak Sultannya. Mungkin menyambut juga pertanyaan dari Yuda tadi sebelumnya terkait Benteng Kuto Besar, tapi jangan dibahas dulu Pak Sultan. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman.
Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. People of the world, we are in jeopardy. Striving times to act in solidarity. Our wish to heal the world, we shall do whatever must be done. We cover together. Stronger, navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand. We cover together. We'll recover stronger. Reaching out, reaching out. Children's future destiny. Our wish, heal the world. Whatever must be done, recover together. We'll recover stronger. Navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand. Recover together. We'll recover stronger. Reaching out for our children's future destiny. Yes, it's from God's history, paving us ahead. Recover together, stronger. Navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand. Recover together. We'll recover stronger. Reaching out, reaching out for children's future, for our children's future destiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan dan karyawan TVRI Sumatera Selatan
mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 TNI. Semoga TNI semakin kuat, kokoh, dan tangguh dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, serta semakin dekat di hati rakyat. Dirgahayu TNI. TNI adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih di Suara Sriwijaya bersama saya Suwana Rahman Putra, dan tema kita hari ini masih membahas terkait tema Perang Maritim Terbesar Abad ke-17. Nah, Pak Sultan, tadi sebelumnya kita dipotong 2 telepon dari Pak Sultan. Ada satu pertanyaan, kasihan Mas Yuda masih nunggu jawabannya, daripada nanti dia pulang nggak tenang gitu kan, makan nggak habis, tidur nggak nyenyak, mandi nggak basah, Pak Sultan. Mending langsung aja kita jawab ataupun sambung jawabannya tadi terkait pertanyaannya. Benteng Kuto Besak tadi, Pak Sultan. Asal kata disebut Benteng Kuto Besak tadi. Betul. Tadi sudah sampai bahwa ada keraton lama dan posisinya itu ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ya. Berarti kita nyambung dulu. Tadi yang aku sebutin ada keraton lama itu namanya di sebelah itu ya, di sebelah Benteng Kuto Besak yang sekarang ada di museum ya. Itu dulunya juga adalah keraton. Keraton lama atau keraton Tengkuruk namanya. Nah, pada saat itu keraton itu pada saat Belanda masuk itu diratakan dengan tanah itu keraton. Bentuknya sama dengan Benteng Besak itu, cuma agak lebih kecil. Nah, dulu orang nyebutnya keraton kembar dulu, sama bentuknya sama, cuma lebih kecil aja tuh yang keraton Tengkuruk itu. Nah, pada saat Belanda masuk, itu keraton diratakan dengan tanah, dibangunlah rumah residen yang sekarang jadi museum. Itu adalah bangunan Belanda itu, bukan keraton yang lama, bukan. Jadi keraton yang lama sudah diratakan dengan tanah. Nah, balik ke mengenai BKB tadi, kenapa disebut benteng. Jadi pada saat Belanda masuk itu, Belanda rencananya mau buat benteng sendiri. Nah, tetapi mungkin kondisi pada saat itu pendanaan kurang gitu kan. Akhirnya mereka berpikir ya udah keratonnya Sultan ini aja dibuat benteng karena di depannya kan udah kokoh tuh. Dia tebel itu. Jadi ya yang isi di dalamnya rumah-rumah Sultan ya, kepunden, ada kolam-kolam renang putri itu dulu cantik tuh di dalam itu diratakan, dihabisin. Belanda bangun baru. Nah, yang kita lihat sekarang di dalam itu adalah bangunan Belanda itu, buatan Belanda. Jadi sisanya originalitas dari bangunan asli yang kepemilikan Palembang itu adalah bagian depannya saja. Depannya aja sisa. Isi di dalamnya udah dihabisin sama Belanda. Aduh, dibuat baru itu ya, yang sekarang itu rumah Belanda itu, bangunan Belanda betul. Itu sayang sekali ya. Iya, sayangnya di situ. Harusnya itu keraton itu keratonnya Sultan itu dulunya. Kan Belanda masuk dijadiin benteng. Belanda nggak ada, pemerintah jadi benteng juga sama ya, sayang ya. Benteng Kuto Besak. Kuto Besaknya itu apa Pak Sultan? Kuto itu ini loh, bangunan besar kan. Kuto, bangunan besar, kokoh, kuat gitu. Kuat yang besar. Makanya dibilang Benteng Kuto Besar. Yang di sebelahnya yang tadi saya bilang Benteng Kuto Kecil. Atau Keraton Tengkuruk tadi saya bilang. Nah, itu Benteng Kuto Kecil. Dengan bentuk yang sama, cuman dengan ukuran yang berbeda. Betul. Dulunya disebut Benteng Kembar dulu namanya. Orang-orang bilangnya sekarang posisinya itu Keraton Kembar ya bukan? Sebagai sekarang posisinya itu sebagai Museum Sultan Mahmud Badarudin. Tapi udah nggak ada lagi bentuk kan, sudah diratakan itu. Betul. Baru dibangun museum itu. Dulunya rumah residen Belanda itu dulunya. Oke, jelas Yuda ya. Oke, kalau begitu. Nah, kita cukupkan dulu pertanyaan dari teman-teman mahasiswanya, Pak Sultan. Kita linear kembali ke bahasan kita hari ini terkait perang maritim terbesar abad ke-17. Yang menariknya adalah selain dari perang maritim ini terjadinya dalam 5 periode, di periode terakhir di abad ke-19 puncaknya adalah ada pengasingan Sultan Mahmud Badarudin ke Ternate. Ini gimana ceritanya Pak Sultan? Jadi begini, dari 5 kali perang itu ya Belanda dan Inggris ya semuanya itu Sultan Mahmud Badarudin dimenangkan semua. Sama yang pertama ya masa Pangeran Sido Engeng Rajak ya itu dimenangkan semua sama raja sama sultan.
Nah, kalau kita bicara Benteng Kuto Besak dan Sultan Mahmud Badarudin yang diasingkan, itu terjadi pada perang terakhir tahun 1821. Nah, 1821 itu ya kalau kita bicara itu panjang ceritanya, bisa dibaca ya di buku. Nah, pada saat itu adalah Sultan Mahmud Badarudin diperintahkan untuk masuk kapal untuk diasingkan ke Batavia pertama. Setelah dari Batavia, dia bersama keluarga semuanya dibawa lagi ke Ternate. Nah, makanya di Ternate itu zuriat daripada Kesultanan Palembang banyak. Nah, pengasingan itu bukan hanya masa Sultan Mahmud Badarudin aja. Ada 3 kali itu sebetulnya masa pengasingan sultan-sultan ya. Sultan-sultan di Palembang itu yaitu Pak merasa ketakutan ya, karena Belanda memang represif banget itu menekan para sultan, dan sultan pun memang tidak kalah, mereka terus memberontak. Pada saat sultan terakhir pun namanya Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom itu dia ngelawan juga. Dia pulang ke Uluan itu berarti di daerah Musirawas, Ogan ya. Itu dia melawan Belanda juga. Nah, tapi sayangnya pada tahun 1825 dia ketangkep dan diasingkan dia ke Manado. Nah, tapi bukan selesai di situ aja. Sultan kita zaman dulu ya, zuriat itu bagus, hebat ya Sultan itu. Masih melawan Belanda lah gitu ya. Akhirnya yang ketangkep dikumpulkan tahun 1881, semua mereka itu diasingkan lagi ke Maluku. Dipencar-pencar, ada di Ambon, ada di Ternate lagi. Jadi di Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Maluku, itu zuriatnya kesultanan banyak. Itu loh. Nah, itulah ceritanya kenapa ya pada itu sultan diasingkan. Pada zaman itu memang untuk pengasingan menjadi solusi akhir kayaknya Pak Sultannya untuk memberhentikan dari representatif perlawanan yang digambarkan oleh tokoh-tokoh yang ada pada saat itu. Betul. Dan juga mungkin itu juga yang menjadi ketakutan Belanda juga nih, ketika tokoh-tokoh ini menjadi cerminan masyarakat bahwa Belanda ini bisa dilawan rupanya untuk mempertahankan tanah kita sendiri. Untuk itu mereka semua dikirim semua ke Ternate yang pentol-pentolannya ini. Pentolannya dikirim semua gitu kan. Bingung kan, nggak bisa WhatsApp juga pada zaman itu. Nggak bisa. Pak Sultan, mungkin singkat saja terakhir penutup, nanti nextnya ada rencana apa terkait buku, terkait proyeknya kah? Gini, saya kan buku ini kan baru terbit ya. Semua buku itu memang harusnya kita uji di publik. Nah, makanya ke depan itu mungkin saya akan mengadakan semacam bedah buku. Untuk kita uji nih buku ini bener apa enggak gitu kan. Nah, uji publik gitu kan. Nah, kalau kita sudah selesai uji publik, barulah buku ini mungkin baru kita bilang lolos, cocok layak untuk dikonsumsi, dijadikan literatur. Nah, tapi sebelum itu saya berharap buku ini bisa dipakai dulu untuk souvenir. Souvenir. Jadi ada orang yang datang ke Palembang ya, wisatawan. Jadi wisatawan bukan hanya makan pempek aja, bukan pempek dan soket saja, cuma dapat juga ilmu dalam bentuk cendera mata yang bermanfaat. Terima kasih Pak Sultan atas informasinya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari hasil dialog kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan sama-sama semoga dialog ataupun bahasan bukunya untuk dibahas secara publik nanti cepat terlaksana Pak Sultannya. Amin. Dan juga mungkin akan ada support dari pemerintah juga, nanti kita doakan sama-sama. Amin. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan bertemu kembali dalam Suara Sriwijaya. Akhir kata saya Sona Rahmat Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.